Berhenti di situ ini. Tolong jangan berjalan pergi lagi dan berhenti pura-pura seolah-olah nggak ada apa-apa di antara kita. Freddy, kamu ngapain ke sini? Ini acara resmi desa kami. Tolong jangan bikin keributan yang nggak jelas di sini. Pulang. Saya kesini justru karena saya nggak mau jadi pengecut lagi, Hen. Saya datang ke sini mau tanggung jawab atas semuanya. Tolong jangan sembunyi di balik kata-kata serumu tadi. Mau apa kamu? Tolong jangan bikin keributan, Freddy. Makanya, adik-adik sekalian, di zaman yang serba bebas seperti sekarang ini, tantangan buat perempuan muda itu berat sekali. Gadis-gadis zaman sekarang banyak yang gampang goyah cuma karena dibelikan barang mewah atau dirayu lewat pesan singkat. Tolong jaga kesucian diri kita baik-baik, jangan sampai mahkota yang paling berharga itu hilang sebelum waktunya. Bayangkan bagaimana hancurnya hati orang tua kita di rumah kalau tahu anak perempuan yang mereka rawat dari kecil malah merusak nama baik keluarga. Tapi Mbak Heni, jujur ya, kadang kami ini merasa serba salah di sekolah atau di tempat kumpul. Kalau kita terlalu membatasi diri dan menolak diajak jalan sama cowok, ujung-ujungnya malah dijauhin. Jadi itu alasannya. Iya Mbak, teman-teman yang lain sering mengejek kita ini so suci, kuper atau nggak bakal laku sampai tua. Jujur rasanya ada tekanan tersendiri Mbak. Adek, dengerin Mbak ya. Lebih baik kita dibilang kurang pergaulan oleh manusia daripada kita kehilangan harga diri yang gak akan pernah bisa dibeli pakai uang. Percayalah, laki-laki yang benar-benar tulus, yang punya niat baik dan masa depan cerah, dia gak akan pernah menuntut hal-hal yang melanggar batas. Dia justru akan menghormati prinsip kita, menjaga kita, bukan malah menjerumuskan kita ke dalam dosa. Coba lihat contoh kasus-kasus di luar sana. Banyak kan yang menyesal belakangan karena salah melangkah? Iya sih Mbak. Apa yang Mbak Heni omongin itu selalu benar dan masuk akal. Kami semua di desa ini beruntung banget punya panutan kayak Mbak Heni. Udah wajahnya adem dilihat, bicaranya santun, kegiatannya selalu positif, dan nggak pernah sekalipun terdengar ada gosip miring sama Mbak Heni. Laki-laki yang bisa berjodoh dan menikah sama Mbak Heni nanti pasti bakal jadi laki-laki paling beruntung di dunia ini. Ah, kalian bisa aja. Tolong jangan memuji Mbak berlebihan seperti itu. Mbak ini manusia biasa, sama seperti kalian semua. Kita semua di sini sama-sama masih belajar untuk menjaga diri dan menjaga hati kok. Nggak ada yang sempurna. Tapi tetap aja, Mbak Heni itu beda. Standar kami yang Mbak Heni ini. Kami ingin sekali bisa seistiqomah dan seanggun Mbak dalam menjalani hidup. Iya, terima kasih atas pandangan baiknya. Yang penting amalkan apa yang baik yang baru aja kita bahas tadi ya. Yuk dilanjutin lagi, bantu melipat bajunya supaya cepat selesai sebelum matahari terik. Kenapa takdir harus sekejam ini sama aku? Freddy, kamu benar-benar laki-laki jahanam. Kamu bilang kamu sangat mencintai aku. Kamu berjanji demi apapun gak akan pernah meninggalkan aku sendirian. Tapi begitu aku kasih tahu kalau garis di tes ini berubah jadi 2, kamu malah pergi menghilang tanpa kabar begitu aja. Kamu pengecut, Freddy. Kamu hancurin hidup aku. Sekarang aku harus kayak gimana? Kandungan ini gak mungkin bisa disembunyiin selamanya. Lambat laun perut ini akan makin membesar. Kalau sampai orang-orang desa, ibu-ibu pengajian, dan anak-anak remaja tadi pagi tahu kondisi asli aku, habis udah semuanya. Habis nama baik aku, harga diri aku, semuanya akan diinjak-injak ke dalam lumpur. Mereka pasti akan meludahi muka aku. Enggak boleh. Aku enggak boleh membiarkan mereka melihat sisi buruk ini. Aku udah bersusah payah membangun reputasi sebagai wanita paling suci dan paling benar di desa Sukamaju ini. Aku enggak akan membiarkan citra itu runtuh dalam semalam. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, aku harus menutupi kehamilan ini rapat-rapat sampai aku menemukan jalan keluar. Biarlah aku membohongi satu desa, asalkan pandangan hormat mereka ke aku tetap utuh. Iya, aku harus tetap terlihat polos, suci, dan tanpa celah di depan mereka semua. Gak ada pilihan lain. Permisi, Pak Sopir, selamat pagi. Ini keretanya udah mau jalan ya?
Kira-kira masih ada kursi yang kosong nggak ya buat saya? Mau ke pasar depan sana, beli keperluan dapur. Waduh, Mbak Heni, selamat pagi Mbak. Masih dong, selalu ada kursi kosong kalau buat Mbak Heni yang rajin ke pasar. Kebetulan gerbang tengah itu agak lowong, silakan naik aja Mbak. Terima kasih banyak ya Pak, maaf ngerepotin. Santai aja Mbak Heni, duduk yang nyaman ya. Sebentar lagi kita berangkat setelah satu penumpang lagi naik. Semoga nggak ada yang sadar sama perut aku. Bisa gawat kalau ada yang curiga. Aduh, pagi-pagi udah ketemu Mbak Alim kita, tapi kok ada yang beda ya hari ini? Loh Hen, coba perhatian saya salah atau enggak ya? Apa maksud kamu? Tadi saya lihat kok gaya jalan kamu sekarang agak aneh sih. Kayak agak berat ke depan, mirip orang yang lagi bawa galon isi 2 di depan perut. Oh, bener juga kok Mas Benny. Kok tasnya dipeluk erat banget kayak bawa barang berharga. Ah, Mas Benny ini bisa aja kalau bercanda. Ini bukan apa-apa kok. Cuma bawaan sisa barang belanjaan kemarin yang belum sempat diturunin. Makanya agak tebal dan berat. Oh, belanjaan kemarin ya? Rajin betul barang belanjaan diajak jalan-jalan lagi keliling desa. Tapi kok meluknya protektif banget ya Hen? Kayak takut barangnya pecah atau takut ada yang mengintip isinya. Jangan-jangan isinya rahasia negara ya? Bukan rahasia apa-apa kok Mas. Cuma barang biasa aja. Beneran. Jangan dilebih-lebihin begitu. Nanti orang-orang malah salah paham sama saya. Oh, takut salah paham ya? Maaf deh kalau saya bikin salah paham. Saya cuma ngerasa ada yang aneh aja sama kamu. Nggak ada yang aneh sama saya. Itu cuma perasaan kamu aja. Astaga naga, Pak Sopir, tolong pelan-pelan dong bawa keretanya. Ini jalanan kampung, bukan sirkuit balap liar. Tolong direm dikit, nanti si tas Mbak Heni bisa tumbah keluar semua ke aspal. Kasihan itu dari tadi dipengin terus kayak mau copot. Siap Mas Benny, ini juga udah pelan-pelan banget kok. Tapi ya bagaimana ya, kalau kereta ulet ini bisa ngomong, Mas pasti dia sudah teriak-teriak minta bonus pasang pegas baru sama saya. Soalnya muatan hari ini entah kenapa rasanya makin berat dari biasanya, padahal penumpangnya sama aja. Oh, ya nih Pak Sopir, kok goncangannya berasa banget ya hari ini. Jangan-jangan ada penumpang yang bawa beban hidup terlalu berat ini. Maaf ya semuanya kalau jadi terganggu. Ini karena jalanannya aja yang memang udah rusak dan banyak yang bolong. Pak Sopir juga nggak salah kok, emang kondisi jalannya aja yang nggak rata. Oh, jadi salah jalannya ya, Hen? Tapi kok saya perhatikan setiap kali kereta ini anjlok, kamu kan pegang besi pengaman kayak kita-kita, tapi malah peluk perut erat-erat, kayak ada sesuatu yang berharga banget di balik tas itu yang takut kena guncangan. Betul nggak ibu-ibu? Saya cuma refleks aja kok Mas Benny. Tolong jangan dibahas terus, saya jadi agak pusing ini karena guncangannya. Oh, udah jangan ribut, cuma lagi sampai. Tolong duduk yang tenang ya. Dipilih aja Mbak Eni, semuanya masih segar-segar baru datang subuh tadi dari gunung. Khusus Mbak Eni, saya kasih harga potongan deh. Iya Bu deh, terima kasih. Saya mau ambil wortelnya setengah kilo sama kubisnya 1 ya. Kadang-kadang ya Hen, sayur kalau dilihat dari luar itu penampilannya kelihatan segar, betul. Mulus, hijau, seakan-akan tanpa cacat sedikit pun. Orang-orang pasti rebutan mau beli karena terpesona sama kulit luarnya. Tapi tahu nggak, pas kita bawa pulang terus dibelah pakai pisau, ternyata dalamnya udah busuk parah dan ulatnya udah bersarang di mana-mana. Persis kayak sifat sebagai manusia zaman sekarang kan, di luar alim, di dalam zong. Maksud Mas Benny apa ya? Dari tadi di kereta sampai di pasar ini ngomongnya selalu menyindir saya. Saya ada salah apa ya sama Mas Benny? Tolong ya, kalau bicara itu dijaga, jangan sembarangan menuduh hal yang enggak. Loh, kok mbak panutan kita mendadak emosi dan tersinggung begini? Padahal saya kan dari tadi cuma lagi bahas soal kualitas sayur di pasar ini, Mbak Lim.
Kenapa jadi merasa kesindir begitu? Kecuali kalau apa yang saya omongin tadi memang beneran mirip sama kondisi kamu sekarang, ya kan? Hah, cukup ya mas. Saya kesini cuma mau belanja dengan tenang. Nggak mau denger omong kosong gak jelas kayak gini. Jangan sampai posisi Mas Benny sebagai orang tua di desa ini hilang cuma karena suka mengurus hidup orang lain. Silakan aja lari Hen, kita lihat aja sampai kapan kamu bisa bertahan pakai topeng suci itu di desa ini. Mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari perwakilan pemudi kebanggaan desa kita. Baik nih, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak RT. Dan selamat malam buat semua warga desa Sukamaji yang saya hormati. Di malam yang penuh berkah dengan acara syukuran desa ini, saya hanya ingin berbagi sedikit keresahan hati saya sebagai sesama generasi muda. Akhir-akhir ini kita semua tahu kalau pengaruh luar itu kuat sekali. Pergaulan di kota-kota besar mulai masuk ke desa kita. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada adik-adik remaja semua, khususnya kaum perempuan, tolong jaga kesucian diri kita masing-masing. Jangan sampai kita gampang terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang cuma membawa kesenangan sesaat, tapi malah merusak masa depan dan mengotori nama baik keluarga yang udah membesarkan kita dengan susah payah. Tuh dengar, Mbak Heni kalau ngomong ada banget ya, benar-benar berkelas. Perempuan itu ibarat mutiara. Kalau mutiara itu udah kotor atau retak karena kecerobohan sendiri, nilainya nggak akan ada lagi di mata orang. Jadi mari kita saling menjaga, saling mengingatkan dalam kebaikan agar desa kita ini tetap dikenal sebagai desa yang bermartabat dan berkepribadian luhur. Terima kasih, selamat malam semuanya. Berhenti di situ ini, tolong jangan berjalan pergi lagi dan berhenti pura-pura seolah-olah nggak ada apa-apa di antara kita. Redi, kamu ngapain kesini? Ini acara resmi desa kami. Tolong jangan bikin keributan yang nggak jelas di sini. Pulang. Saya kesini justru karena saya nggak mau jadi pengecut lagi, Hen. Saya datang ke sini mau tanggung jawab atas semuanya. Tolong jangan sembunyi di balik kata-kata serumu tadi. Mau apa kamu? Tolong jangan bikin keributan, Redi. Warga desa harus tahu anak yang sekarang ada di dalam kandungan itu anak saya. Kita udah jalan terlalu jauh. Sebentar mas, ini siapa ya? Jangan asal bicara dan membuat fitnah di tengah acara syukuran kami. Mbak ini orang baik-baik di desa ini. Maaf Pak RT, dan maaf untuk semua warga desa. Kami adalah orang tua Redi. Apa yang anak kami katakan itu 100% jujur, bukan fitnah. Kami datang ke desa ini malam justru dengan niat baik, yaitu untuk melamar Heni secara resmi karena dia memang sudah hamil duluan dengan anak kami sebelum anak kami sempat pergi bekerja keluar kota. Kami punya bukti komunikasinya di HP. Bohong Pak RT, tolong usir mereka. Mereka semua bohong dan cuma mau menjatuhkan nama baik saya di depan semua orang. Saya nggak kenal siapa dia. Demi Tuhan saya nggak tahu apa-apa. Sampai kapan kamu mau bohong, Hen? Kamu selalu bilang ke saya kalau kamu takut dicap buruk sama warga desa, makanya menyebabkan ini semua. Tapi menurut kamu malam ini bicara soal kesucian di atas panggung, sementara kamu mengandung anak kita. Saya sadar kebohongan ini harus dihentikan sekarang juga. Mari kita bicarakan ini dalam balai desa. Tidak enak jika kita berbicara di sini. Minggir, saya bilang minggir. Ini semua fitnah. Mereka sengaja mau menghancurkan hidup saya. Tolong jangan percaya sama orang-orang asing itu Pak RT. Tolong bantu saya Pak. Halah, ternyata selama ini cuma acting sama nasihat anak-anak kami biar jaga diri. Nggak taunya diri sendiri yang kebobolan duluan. Penipu. Iya, memalukan sekali. Mukanya aja yang polos kayak malaikat. Kelakuannya bikin merinding. Pantas aja kalau jalan atau naik odong-odong perutnya selalu ditutupin tas besar.
Wah, luar biasa sekali pertunjukannya malam ini. Ya ampun, ternyata yang paling jago menyimpan rahasia paling dapat di dunia ini bukan berangkas bank utama atau lemari besi baja, tapi Mbak Heni yang paling suci dan paling anggun sedesa Sukamaju. Mas Benny puas sekarang. Mas Benny dari awal emang selalu berniat menjatuhkan saya di depan semua orang kan. Mas Benny jahat. Heni, jangan memberikan fakta ya. Yang bikin diri kamu jatuh malam ini bukan saya, bukan Rally, dan bukan warga desa. Diam kamu. Tapi kebohongan kamu sendiri yang udah menumpuk setinggi gunung. Kamu sibuk pasang topeng paling suci sampai lupa kalau bangka itu mau disimpan dimanapun pasti bakal tercium baunya. Dari pagi sampai malam baru selesai ngirim banyak pesan. Seneng sih banyak yang suka sama basreng dan keripik kaca aku. Tapi ya gitulah, capek banget ngirim banyak. Gak apa-apa deh, yang penting banyak orang yang seneng sama basreng dan keripik kacanya. Jangan lupa dibeli ya, belinya tinggal tap gambarnya di layar. Aku tunggu. Sialan, ayo menyala. Tolong menyala sekarang. Saya harus pergi dari tempat terkutuk ini. Saya nggak kuat lagi tinggal di sini. Itu Heni mau kabur. Jangan biarin dia pergi begitu aja. Setelah bikin malu desa kita, kejar dia. Jangan lihat saya seperti itu. Jangan deketin saya. Stop. Ayo jalan demi bayi ini. Jalan. Saya nggak mau dihakimin sama orang-orang so suci itu. Heni, turun tidak kamu? Malah mau maling kereta ulat punya orang lagi. Benar-benar udah kehilangan akal sehat kamu ya. Minggir semuanya. Kalau nggak ada yang mau minggir, bakal saya tabrak kalian semua. Jangan ada yang berani menghentikan saya malam ini. Astaga, kenapa keretanya nggak mau maju? Remnya belum. Remnya nggak berfungsi. Tolong matikan mesinnya dari luar. Perut saya sakit banget, kepala saya pusing. Tolong saya. Waduh Mbak ini, jangan dipaksa gas terus. Itu kuncinya macet, nggak bisa dicabut. Kereta saya nggak pernah seperti ini sebelumnya. Jangan dipaksa, nanti meledak. Astaga, lihat itu. Ini nggak masuk di akal. Keretanya seperti digerakkan oleh kekuatan goib. Rodanya muter terus tapi nggak pindah tempat. Ini namanya ajab tunai dari Tuhan. Baru aja semenit lalu so suci menasihatin orang di atas panggung. Ternyata menyembunyikan dosa besar dan berniat kabur. Langsung dibalas kontan malam ini juga. Saya minta maaf, saya mengaku salah. Tolong hentikan keretanya. Ampun, jangan biarin anak saya kenapa-napa. Tolong saya, warga desa Sukamaju. Jangan cuma menontonin saya. Heni, makanya jangan pernah menantang kebenaran dengan kebohongan kamu. Mau lari kemana lagi kamu sekarang? Kalau takdir udah mengunci kamu di situ. Ampun. Ini diminum dulu teh hangatnya, bagus buat menenangkan pikiran, apalagi buat ibu hamil seperti kamu. Nggak boleh terlalu banyak melamun sore-sore begini. Terima kasih banyak ya Mas Benny. Terima kasih juga karena akhir-akhir ini Mas Benny justru jadi salah satu orang yang masih mau menyapa dan peduli sama saya di desa ini. Padahal dulu saya sering banget sini sama Mas Benny. Saya ini memang dasarnya cerewet, Hen. Mulut saya dari dulu memang pedes kalau komentari orang. Kamu kan tahu sendiri. Tapi ya, saya begitu karena saya paling gak suka melihat orang yang penuh kepura-puraan. Berlagak paling suci tapi aslinya rapuh. Mas Benny benar. Kejadian malam itu, panggung itu, kereta mini itu benar-benar jadi tamparan paling keras dalam hidup saya. Saya minta maaf ya Mas. Selama ini saya terlalu sibuk membangun dinding pencitraan biar dihormati, biar dianggap wanita paling sempurna. Saya terlalu takut dihakimi, sampai akhirnya saya mengorbankan kejujuran saya sendiri.
Udah, nggak usah disesali berlebihan yang udah lewat. Yang penting sekarang kamu sudah mau jujur, sudah mau menerima lamaran Dedi dan mau bertanggung jawab sama calon anakmu. Tahu nggak, hidup itu rasanya jauh lebih ringan, tenang, dan enak kalau kita melangkah tanpa perlu pakai topeng palsu di wajah kita. Pujian orang itu nggak ada gunanya kalau cuma hasil dari kepura-puraan. Iya Mas Benny, sekarang saya sadar kehormatan yang sesungguhnya itu bukan dicari dari penilaian orang lain, tapi dari keberanian kita buat mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Saya siap menjalani sisa hidup saya dengan jujur, apapun pandangan orang desa nanti. Nah, begitu dong, itu baru namanya Henny yang kuat. Ayo habiskan tehnya, sebentar lagi mau maghrib, aku duluan ya.